Oke, 3, 2, 1. Gokil. Tarikan bawah sih yang paling nggak ada obat. Demi apapun. Sampai cepet guys. Datang di vlog gue dengan gue Rian. Di vlog gue kali ini teman-teman gue mau nge-review. Nah, tapi yang gokilnya adalah akhirnya untuk kesekian tahun selama gue 2 tahun nge-YouTube, ini project konten pertama gue sendiri. Jadi biasanya gue nge-review mobil motor orang ya. Cuman kalau kali ini gue bakal nge-review kendaraan gue sendiri nih. Nah, ini Vario tahun 2017. Tipe Let New kalau gue nggak salah ini, dan pajak hidup. Kadang-kadang kita harus bangga ya kalau motor pajak hidup, biasanya banyak yang mati loh. Jadi pas gue ngangkut ini pajaknya kebetulan hidup, dan ini yang membuat gue tertarik banget sama ini Vario. Gue ngerasa kayaknya kalau pajaknya hidup berarti yang punya ngerawat nih gitu. Harusnya, tapi kita langsung masuk ya ke dalam intinya. Masalahnya pas waktu gua ngangkut ini motor, ternyata dia punya masalah utama, yaitu mesinnya trouble teman-teman. Gitu, mesinnya trouble, kiriannya gerdek. Dan uniknya, gokilnya waktu pas gua awal ngambil itu masih belum gerdek loh. Pas di rumah ownernya ya. Dan setelah gua bayar, setelah jalan sekitar 10-20 kilo mungkin, ini mendadak gerdek gitu, nggak enak lah intinya. Dan yang sangat mengganggu di area permesinan, dia itu kayak berbet gitu. Jadi kalau misalnya gua gas dalam kondisi yang mungkin analogi kayak gini nih teman-teman, tiba-tiba gua kalau gas gini mungkin masih nggak begitu kelihatan, tapi begitu gua sat, langsung gua tarik, itu dia kayak kehabisan bensin. Dan yang lebih gokilnya kalau kita paksa gas terus, mati mesinnya. Itu gue stres berat, dan akhirnya gue bawa ke satu bengkel saat itu di area Bekasi. Bengkelnya namanya, gue nggak boleh sebut ya. Kalau gue sebut nggak enak. Intinya gue bawa ke bengkel situ dan masalahnya nggak kelar guys gitu. Dan gue makin frustasi lagi gue. Dan gokilnya waktu itu mau lebaran ya. Jadi ini motor udah 3 mingguan gua ambil sampai saat ini. Dan waktu itu lagi mau lebaran gitu, dan pas udah kelar dari bengkel, besoknya lebaran lagi, mekaniknya pulang kampung. Wah, gue mau komplain nggak bisa. Jadi akhirnya gue stres. Nah, selama stres itu akhirnya gue ketemu justru satu bengkel yang bisa jadi solusi, dan referensinya waktu itu dari Mas Pare waktu itu. Nah, singkat cerita, gue berangkat ke Sinting saat itu. Gue ceritain sama mekaniknya lagi tuh bahwa problemnya adalah kirian gerdek dan mesin bermasalah di berbet. Dan waktu itu mekanik Sinting yang langsung menghandle gue adalah Mas Oki selaku ownernya juga. Wah, itu Mas Oki ilmunya aduh parah deh teman-teman. Nah, Mas Oki bilang bahwa ya udah intinya dibuka-buka dulu aja, dicek-cek dulu semuanya. Ya udah, waktu itu kebetulan gue lagi ada meeting juga. Gue ke kantor gue saat itu nggak jauh dari situ lokasi. Gue tinggal dan gue balik, dan Mas Oki bilang masalahnya udah kelar. Dan setelah itu, oh ya, sebelum gue balik pun dia menginfokan bahwa kirian udah diberesin, tapi saat itu sampai saat ini juga kirian yang lagi terpasang saat ini nih hanya sementara nih guys. Gitu, hanya sementara untuk nolong gue pulang dulu, produktif dulu hari-hari sambil nunggu. Ternyata ada part yang mesti inden gitu, mesti nunggu dulu, yaitu puli ya kalau gue nggak salah kan. Nanti
kita pas ke Sinting kita cek, kita tanya tuh, ntar gue sorot lah pool itu kayak apa. Mungkin ada yang belum tahu ya, harusnya sih udah pada tahu lah anak vario ya. Nah, jadi intinya nih Kirian hanya sementara untuk gue operasional dulu sambil menunggu yang udah pastinya. Dan yang gue nggak yang gue bingung banget sampai bener-bener kebingung-bingung, ini Kirian bukan standar, Kirian ini masih sementara. Tapi pas waktu gue bawa balik itu gue pengen teriak sinting banget bener. Ternyata emang hasil karyanya Mas Oki parah, gokil, sedeng, sinting, udah apalah itu Kiriannya gredengnya hilang guys. Satu hilang ya, dan yang kedua bonusnya itu malah lebih ngebut gitu, lebih akselerasinya akselerasinya itu lebih ngegas gitu. Jadi ketika gue gas dia lebih responsif, dan gue ngerasa justru kayak udah diapa-apain gitu. Dan padahal waktu itu gue tanya sama Mas Oki, terus gue WA-an lebih tepatnya sama Mas Pare, ini sih gokil sih, gila sih gitu. Dan ternyata telisik punya telisik ini sebenarnya intinya masih standaran gitu, cuman memang derajat-derajatnya itu ada yang disetting katanya. Cuman yang bikin gue nggak sabaran adalah nanti gue mau ke Sinting nih, gue pengen tahu yang udah disiapin, yang udah fix nih nanti yang dipasang di Kirian gue itu lebih gokil, segokil apa gitu. Jadi gue udah nggak sabar banget teman-teman. Nih gue mau otw ke sana. Nah nanti gue mau sekalian coba berbagi lah experience-nya sambil berkendara gitu bareng GoPro gue. Itu kayak gimana akselerasinya, semoga gue bisa menjelaskan lah, mencerahkan bahwa ini gokil gitu. Jadi untuk yang ini aja gue udah happy banget gitu. Gimana kalau setelah dari Sinting itu pasti lebih gila lagi gitu. Itu aja sih teman-teman. Jadi stay tune ya sampai akhir. Nanti gue bakal berangkat, setelah dari sini berangkat terus sampai Sinting, ngobrol bareng dengan mekanik yang nanti di sana nge-handle vario gua gitu. Syukur-syukur kita bisa ketemu Mas Oki, ada Mas Ucup pastinya, Asmeknya yang menghandle. Nah kita sharing-sharing di sana, dan pulangnya juga kita bakal coba gitu hasilnya segokil apa setelah yang sudah disiapkan fix untuk Kirian gue tuh kayak gimana. Oke teman-teman, itu aja, stay tune terus ya, jangan kemana-mana. Thank you. Oke teman-teman, nih gue udah OTW vario kesayangan gue. Nah teman-teman, nih disclaimer dulu di awal ya, ini vlog pertama gue sambil riding pakai GoPro. Jadi gue masih banyak belajar banget. Kalau yang udah suhu-suhu mungkin udah tahu posisi nge-framing ke depannya nih kayak gimana. Gue nggak tahu nih ntar hasilnya gimana. Gue udah coba testing semaksimal gue, semoga enak ditonton ya. Oke, lanjut lagi ke konteks awal gue vlog, yaitu mau ke Sinting. Nah jadi teman-teman, oh ya ini gue harus disclaim juga. Jadi setelah gue vlog pembuka itu gue mampir dulu ke bengkel aksesoris, yaitu Mas Bosban. Nah di Mas Bosban gue pasang ada beberapa aksesoris nih saat ini, kayak spion ini, terus apa lagi ya, rem sih, rem gue juga ganti nih. Nanti gue buat vlog terpisah, remnya gue ganti RCB S1. Nah teman-teman, jadi sebenarnya simple sih. Kenapa gue pengen bela-bela ini vlog sambil riding, gue pengen berbagi experience apa yang gue rasakan. Nah cuman dari tadi jalanannya tidak kondusif buat testing. Jadi gue gas terus aja ya. Ini gue lagi menuju jalan gede, jadi gue pengen testing sih. Tapi sebenarnya dari sini gue bisa sharing ada perbedaan signifikan ketika Kirian sementara gue ini yang dipasangin Mas Oki dan tim itu memang ada apa ya, bener-bener progres yang luar biasa gitu. Kayak ini dari bawah misal gue tarik
tarik langsung gas gitu tuh, itu tuh responsif banget teman-teman gitu. Aduh, lampu merah. Oke teman-teman, tadi iklan dulu lampu merah. Lanjut lagi. Jadi ini ada sebuah progres yang signifikan banget. Padahal nih kiriannya masih sementara. Itu yang bikin gue kayak geleng-geleng gitu. Kayak the best banget lah ini. BTW gue nggak di endorse ya sama Sinting Garage. Jadi jangan mikir wah nih Rijo kaki tangannya Sinting Garage di endorse gitu, kagak. Ini gue apa adanya berbagi experience, jadi kali aja bisa jadi referensi baik buat teman-teman khususnya pengguna Vario gitu. Nah, gue ngerasa lebih responsif gitu, terutama tarikan bawahnya nih teman-teman. Jadi gue nggak sabar nanti. Gue ngebayangin kalau seandainya kirian yang memang sudah disiapkan. BTW kiriannya kalau gue nggak salah inget sebenarnya cuman di roller dan puli ya yang disiapin sama Mas Oki. Jadi nggak termasuk mangkoknya ya teman-teman. Oke, ini BTW gue pengen coba dari rendah nih. Belakang ada truknya masih bisa. Oke. Nah ini gue gasat. Nah ini bisa lihat ya progres dari bawah ke atas ini mantep gitu. Dan di depan macet. Oke guys, jadi itu aja kali ya. Kayak gue nggak usah bacot terlalu banyak lah. Mau bacot banyak juga apa yang mau diomongin, macet kayak begini. Intinya kirian yang sudah disiapkan Mas Oki nanti di Sinting gue udah nggak sabar sih gitu. Settingan rollernya dan roller juga kalau gue nggak salah ingat 912 teman-teman, kalau gue nggak salah ingat ya. Dan untuk apa tuh namanya, puli ganti, pulinya ganti kata Mas Oki. Oke lah, sampai ketemu teman-teman di Sinting Garage. Nanti ada experience juga pas setelah sudah dipakainya, itu kayak apa gitu setelah sudah di installment kirian yang udah patennya gitu. Gokil ya diantara truk begini. Waduh, ini Eva sebagai editor please jangan dikat nih, keren adegan gitu tadi. Oke lah teman-teman, sampai ketemu lagi ntar di Sinting nih. See you. Oke guys, sekarang kita sudah sama. Nah ini Mas Ucup nih, salah satu asisten mekanik di Sinting Garage nih ya. Mas Ucup yang sebenarnya ini harusnya, nah ini Mas Oki. Cuma Mas Oki merintahkan kepada Mas Ucup untuk membantu menjelaskan. Oke, tapi anyway penjelasannya pasti sama-sama presisi lah ya, Mas Oki ya. Oke, nah Mas Ucup, kenapa pas gue datang dan saat ini apa namanya, saat itu kan udah dioprek-oprek lah kirian gue, tapi gue mesti datang lagi. Iya, datang lagi ke sini gitu. Nah, ada yang kurang memang teman-teman kalau dari penjelasan Mas Ucup dan Mas Oki ini puli ya, Mas Ucup. Puli. Ya? Karena kan dari basic standar aja, Iya. namanya manusiawi, mau coba yang lebih bereksperimen lah. Iya. Mau yang coba lebih enak apa gimana buat dilius. Iya. Makanya custom lah di sini. Ya kalau custom tuh sebenarnya udah relatif lah. Mau kayak gimana ya, Iya. semua bengkel pasti maunya yang terbaik buat customer-nya. Betul, gitu. betul. Dan Mas Ucup yang sebenarnya tadi di vlog pembuka sih gue udah bilang ke teman-teman juga. Jadi, nah ini momennya gue mau nyampe juga. Pertama kan gue ada keluhan yang berbet tuh. Berbet. Berbet sampai mati, yang sampai udah kayak kehabisan bensin. Iya. Padahal bensin gue cek full. Dan sekarang tuh hilang. Hilang. Ya, so far sih kemarin-kemarin ngecek ya bagian-bagian sektor kayak busi, Iya. injektor, semua normal. Mungkin di bagian TPS kemarin agak di setting ulang. Kayak itu sih. Gitu ya. So Oke. far nggak ada yang masalah aneh-aneh. Benar, benar. Dan kirian nih ini kan sebenarnya bonus ya. Iya. Kalau buat gua ya, buat gua karena gua sebenarnya datang tujuan utama ngilangin berbet dan itu udah hilang. Kirian nih, jadi rekomendasi waktu itu Mas Pare bilang, Mas Jo, kirian sekalian aja nih dioprek-oprek sama Sinting Garage nih, melalui dari Mas Oki, Mas Ucup gitu waktu itu yang bantu nge-handle. Dan satu lagi Mas Ucup siapa? Asmek satu lagi Mas Ucup. Aca. Aca ya, Mas Aca. Mas Aca juga waktu itu juga ikut bantu-bantu juga teman-teman, dan itu gokil banget. Resepnya gimana sih Mas Ucup? Share dikit dong, karena mungkin udah ada yang tahu, tapi pasti ada juga yang belum tahu. Bisa kali aja jadi referensi.
Ya kalau pribadi ya di sini nggak kata. Untuk sektor kirian balik lagi ke user. Karena kalau di sini tuh maksimalin standar dulu. Ada yang mau standar cuman kalau keluar jalur loader doang, ada yang mau standar cuma main loader doang. Kayak belakang pun bagian sektor belakang pun juga kayak pulik apa per, tiga, per tunggal, kampas itu pun standar. Kami mangkok bolong. Kalau untuk custom depan itu ya balik ke user. Ada yang mau standar, ada yang mau custom. Tuh makanya nggak pun kalau di sini pun nggak sekali jadi. Ya. Karena kebutuhan user pun daily use beda-beda. Benar. Tapi sumpah, gue sebagai saksi, gue bersaksi serius. Itu enak banget Mas Ucup, beneran. Kiriannya itu bini gue make aja sampai jadi dia bilang, nah ini mungkin dia lagi nonton juga ketawa deh Mas. Dia WA gue sampai bilang yang ini kemulusan, dia bilang aku takut bawanya. Padahal baru masih belum sampai semuanya terpasang nih ya. Biasanya kasarnya kayak motor second berasa kayak motor baru lah. Benar, itu sih yang paling penting sih. Oke lah Mas Ucup, nih monggo dilanjutkan Mas Ucup ya. Nanti teman-teman ini Mas Ucup kerjain, ntar sekalian di sinematik juga. Ntar kelihatan tuh mangkok yang tadi kita bahas itu kayak apa, wujudnya ntar kita cekidot nih, begitu pas sudah terbuka ya. Mas Ucup silakan. Thank you Mas Ucup. Oke teman-teman, jadi ini yang udah terbukanya nih ya, Mas Ucup ya. Kondisi kiriannya udah dibuka dan nah Mas Ucup menariknya jadi sebenarnya mangkoknya sebenarnya masih bawaan belum bolong. Karena tuh sebenarnya tuh mangkok bolong itu balik lagi ke kebutuhan. So far selama di sini tuh ada yang nggak bolong, cuman main kayak sektor depan aja tuh udah Iya. Nah, berarti kemarin apa ya yang bisa membuat signifikan langsung lebih enak? Ada yang bisa settingnya tuh apa sih? Kemarin sih sebenarnya cuman yang di Kesara pas datang itu kampas ganda aja udah mau habis. Kayak seal di dalam sini nih, seal sliding udah pada rembes. Iya, Ya, terus kayak roller aja pun masih 15 gram, masih standar bawaan. Nah, itu yang di kulit-kulit tuh. Akhirnya dibikin buat agak enak dikit daily use-nya. Sektor belakang dipermajakan, nah sektor depan cuma main roller. Gitu ya? Kemarin. Tapi signifikan loh. Ya balik lagi ke user kan. Takutnya namanya manusiawi ada yang namanya kurang. Iya, benar. Tuh. Nah, ini logikanya berarti kalau misalnya Sandia sekarang puli yang saat ini udah disiapin sama Mas Oki udah terpasang, nanti harusnya lebih oke nih ya? Harusnya lebih oke lagi, lebih responsif lah kasarnya. Namanya puli standar sama ketemu puli derajat lebih responsif. Puli bubutannya. Jadi benar-benar udah kawin nih. Iya. Oke lah, gokil teman-teman. Jadi semuanya udah siap, part-partnya tinggal langsung dipasangin. Mas Ucup, lanjutkan. Oke. Thank you Mas Ucup. Oke teman-teman, jadi udah kelar nih vario gue dan gue udah nggak sabar pengen nanti testing kayak gimana. Ntar kita coba ya di jalan performanya kayak segila apa lagi gitu. Buat gue gila, karena apa? Karena gue nggak tahu nih nyebutnya gimana, ntar kita tanya nih sama si Mas Oki. Gue kalau definisinya gue, ini soalnya motor masih standar gitu. Gak banyak yang diubah-ubah secara ekstrim, tapi performanya signifikan banget dari pas awal gue beli sampai segokil ini nih gitu. Nah sekalian kita pamit dulu nih teman-teman ya. Mas Oki pamit dulu ya Mas Oki. Mas Oki thank you banget. Mas Oki BTW ini buat teman-teman juga yang mungkin kalau udah anak vario banget pasti tahu lah Sinting. tapi kali aja nih mungkin masih banyak orang-orang awam gitu, pengguna vario khususnya, maksudnya gitu yang ya belum sampai dalam-dalam banget lah gitu, supaya mereka nggak kecemplung kalau kata Mas Oki. Dan mereka mungkin ada kendala mau mampir ke Sinting nih gitu, boleh nggak nih Mas Oki? Ya, monggo silakan. Boleh ya Mas Oki ya. Dan jadi Sinting Garage ini alamatnya ada di mana sih Mas Oki? Boleh. Alamatnya ada di Jalan Jati Padang Utara. Oke. RT 11. Ya. RT 8 RW 7. Iya. Di map ada kok Sintimatic. Gitu ya. Udah pokoknya kalau cek mapnya jangan kaget, reviewnya sempurna. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tapi tipis-tipis dong Mas, buat bener-bener closing nih buat teman-teman khususnya pengguna vario, apa sih ujangan yang paling penting untuk vario lah khususnya? Mas Oki.
Jangan apa? Jangan kayak misalnya gredek, brebet, udahlah itu yang paling umum lah Mas Oki. Ya maksudnya untuk vario ini yang penting perhatiannya ke oli aja sih. Perhatian ke oli ya. Oke. Ke oli aja, terus kalau untuk gredek mah semua orang bisa, tapi jangan sampai yang terlalu jauh dulu ngebaca analisanya. Oke. Yang penting yang simpel-simpel bahan pabrik aja dulu dikembangin. Nah ini itu tuh gue sengaja mancing untuk si Mas Oki keluarin omongan itu tuh. Simpel aja, nggak usah terus mau lu oprek ini ya. Yang aslinya aja. Gitu ya. Masih bisa diakalin atau enggak, kalau Iya. bisa baru yang lain. Gitu aja ya Mas Oki ya. Oke lah Mas Oki, thank you banget Mas Oki. Nih biar nggak keluar semua ilmunya buat di part 2. Thank you ya Mas Oki. Oke, thank you teman-teman, sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, jadi gue udah arah balik nih. Nah, cuman ini arah baliknya gue udah mau deket rumah. Jadi gini, tadi pas gue balik dari Sinting, gue keasikan ngetes segokil itu settingan yang udah fixnya nih kirian gue saat ini gitu. Dan gimana ya, mungkin hal yang perlu jadi kesimpulan gitu dari gambaran utuhnya nih begitu pas udah dipasang sama Mas Oki yang fixnya nih, ternyata bener tadi teman-teman, sesuai dugaan gua, pulley dan roller 912 tadi gitu. Kalau mangkokan seperti yang gue bilang di awal ya, mangkokan nggak termasuk memang, karena memang Mas Oki sudah mengedukasi bahwa mangkokan kalau nggak diperlukan banget itu nggak perlu ganti, dan kalaupun diganti itu konteksnya buat soal gredeknya gitu. Nah ini, aduh ini lampu merah lagi, gue pengen ambil kanan, gue pengen testing nih sebenarnya nih. Oke teman-teman, nah ini gue pengen coba ya tes dari bawah sampai atasnya. Ini jalan depan harusnya lumayan lenggang, tipis-tipis bisa kelihatan lah performanya kayak apa. Tapi yang jelas tadi gue coba itu gokil banget, parah, gokil parah, dan gue puas banget lah dengan settingan Mas Oki. Oke, kita agak dikit nih, aduh di belakang tadi ada gerobak, nanti mengganggu start. Oke, 3, 2, 1. Gokil. Tarikan bawah sih yang paling nggak ada obat demi apapun. Sampai cepet guys. Depan ada mobil, tapi tipis-tipis sudah bisa kelihatan ya. Tadi semoga speedometernya kelihatan. Tarikan awalnya itu asli dari keren lah Mas Oki, top, gokil. Pokoknya recommended banget guys ke situ, karena yang gue tahu sosok Mas Oki sebagai kepala mekaniknya, dia orang yang sosoknya rendah hati, tidak sombong. Pasti detail lanjutannya ya rajin menabung. Enggak. Dia orangnya, dan yang paling gue suka adalah dia nggak suka bohongin gitu. Kasus yang sering banyak terjadi udah pada tahu lah ya. Gue nggak bilang semua ya, masih banyak kok bengkel-bengkel yang baik. Tapi problem utamanya banyak juga bengkel-bengkel yang dalam tanda kutip nakal gitu. Jadi ngakalin, dan Mas Oki recommended sih guys. Berdasarkan gue ngobrol panjang sama dia, ilmunya gokil dan integritas kejujurannya gokil juga. Dia pasti menginfokan mana yang harus diganti dan tidak gitu. Jadi pengeluaran lo pasti efisien. Jadi Sinting Garage recommended. Lampu merah lagi guys. Oke lah, sekian info gua, vlog yang semoga bisa mengedukasi teman-teman. Situasi sudah mulai mendung guys, jadi sepertinya vlog harus gua sudahan saat ini. Sampai berjumpa, stay tune ya teman-teman ya. Jangan lupa follow IG gua, Rijo_Jonathan. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya, selagi gue bisa jawab dan gue tahu apa yang harus gue jawab, pasti gue balas. Jadi follow aja buat tahu update-update ke depan gitu, khususnya per varioan nih. Gue bakal mau habis-habisan menjadikan ini project konten. Karena ini project konten pertama gue, seperti yang gue bilang di vlog awal. Oke teman-teman, thank you, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Stay healthy, stay safe, and bye-bye.